Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, kembali ketemu sama kakak pada pagi hari ini ya. Semua sehat-sehat kan? Haleluya, amin. Kakak doain semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas lagi tentang buah-buah roh. Jangan bosen-bosen ya. Kalau yang terakhir kakak bahas tentang apa, adik-adik ingat enggak? Yang terakhir, ayo. Ya, benar. Tentang apa adik-adik? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera kemarin dibawain sama Ko Indra ya. Sekarang kakak akan bawakan buah roh, yaitu tentang kesabaran. Nah, kenapa kakak membawakan tentang buah-buah roh? Ya, nanti kita akan ikutin ya sampai dengan buah-buah roh yang terakhir, karena ini adalah penting adik-adik ya. Buah-buah roh ini adalah satu karakter Tuhan ya. Kita harus meniru, belajar seperti Tuhan Yesus Kristus ya, tentang buah-buah roh ini ya. Ya, kita coba buka firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 8 ya. Kakak bacain Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Nah, ini ya dasarnya kita harus belajar tentang kesabaran. Di dalam Mazmur tadi dikatakan Tuhan itu pengasih dan panjang sabar. Nah, itu sifatnya Tuhan. Nah, kalau Tuhan nggak panjang sabar ya, kalau Tuhan nggak sabar kepada manusia yang berdosa, maka kita semuanya pasti binasa. Kita tidak bisa diselamatkan. Nah, karena kesabaran Tuhan, ya, Tuhan mau menyelamatkan kita, mau menerima kita kembali, ya, menjadi anaknya, dan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, adik-adik. Nah, itu kesabaran Tuhan. Kita belajar seperti Tuhan Yesus ya. Kita belajar seperti Bapa kita di surga. Nah, adik-adik, apa artinya sabar, adik-adik ya? Apakah sabar itu kalau kita dicubit teman kita atau adik kita ya, kita malah ketawa-ketawa, hahaha gitu ya. Ya, bukan seperti itu ya adik-adik ya. Namanya sabar ya, kita akan belajar. Ada 3 poin adik-adik ya. Yang pertama kita belajar yaitu seperti Bapak Abraham ya. Apa adik-adik? Yang pertama adalah sabar menanti janji Tuhan. Nah, adik-adik ya, kalau kita lihat Bapak Abraham ya, Tuhan janjikan apa adik-adik? Tuhan janjikan keturunan buat Bapak Abraham ya. Kenapa Bapak Abraham disebut sabar? Dia menanti adik-adik sampai umur 100 tahun ya. Itu bukan penantian yang singkat ya. Itu penantian yang sangat lama ya. Seolah-olah mustahil, aku sudah tua 100 tahun, mana bisa aku bisa punya anak ya. Tapi Bapak Abraham ya menanti dengan sabar ya. Dia percaya kalau Tuhan berjanji pasti Tuhan akan mengenapi. Akhirnya apa adik-adik? Bapak Abraham diberikan keturunan, yaitu siapa adik-adik? Ishak ya, pada umur 100 tahun, dan istrinya Ibu Sarah pada umur 90 tahun. Nah, sudah nenek-nenek, kakek-kakek baru punya anak ya. Tapi itu adalah buah kesabaran dari Bapak Abraham ya. Akhirnya dia mempunyai keturunan yang daripada Tuhan. Nah, kalau untuk kita bagaimana adik-adik ya? Kalau kita dijanjiin sama orang tua ya, nanti papa mama akan belikan kamu sepeda ya, atau apapun yang kesukaan kita ya, kita dijanjiin ya. Tapi nanti tunggu papa dapat rezeki ya. Mungkin seperti itu kata papa sama mama. Ya, kita harus sabar. Kalau memang mama papa belum belikan apa yang kita inginkan, ya jangan cemberut, jangan marah-marah ya. Tapi kita harus sabar dan mendoakan papa mama kita supaya diberi rezeki sama Tuhan dan
mereka pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Nah, itu satu ya adik-adik yang kita belajar tentang kesabaran. Yang pertama tentang sabar menanti janji Tuhan. Kita harus berdoa supaya janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa artinya sabar? Ya, yang kedua yaitu sabar menghadapi situasi yang tidak enak atau situasi yang tidak sesuai harapan, ya. Nah, seperti pada masa COVID ini, masa pandemi ini, ya, seolah-olah kita ini bosen di rumah terus, ya, sekolah online, sekolah minggu online, ya, kita merasa boring ya adik-adik, ya, kita nggak bisa bermain kesana kemari, dilarang sama orang tua karena virus COVID ini, ya. Tapi kita harus sabar, ya. Di sini sabar menghadapi situasi yang nggak enak, ya. Sampai kapan COVID ini? Ya kita nggak tahu. Tapi saya percaya, kakak percaya suatu saat akan berlalu. Kita doa sama-sama, adik-adik, ya. Kita sabar, kita bersyukur, tetap bersyukur, ya. Mungkin di masa kita di rumah, mama papa sering memberikan tugas sama kita untuk bantu sapu rumah, untuk bersihkan rumah ataupun mencuci piring. Ya kita harus terima dengan sabar, kita terima dengan bersyukur, ya. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, ya. Loh kok seperti ini, aku ini boring malah dikasih pekerjaan. Jangan adik-adik, ya. Kita juga belajar lagi, ya, dengan Bapak Abraham, ya. Meskipun dia sudah diberikan anak Ishak, tapi pada saat itu Tuhan mau mengambil Ishak untuk dikorbankan, adik-adik. Itu situasi yang tidak enak buat Bapak Abraham, ya. Waduh, gimana nih Tuhan? Engkau kan sudah memberikan Ishak sama aku. Kenapa engkau minta lagi, ya, untuk dikorbankan, untuk dibunuh, adik-adik, ya. Tetapi Abraham tetap taat kepada Tuhan. Abraham tetap bersyukur, dia tidak marah dan sungut-sungut sama Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan, mau mengorbankan anaknya, ya. Tetapi pada saat di gunung, ya, anaknya mau disembelih, Tuhan ngomong, jangan bunuh anak itu, ya. Kepercayaan Abraham, iman Abraham, kesabaran Abraham diuji sama Tuhan dan dia lulus, adik-adik, sehingga Ishak gak jadi dibunuh, ya. Tetapi ada domba yang tersangkut di belukar sebagai pengganti dari Ishak. Nah, itu buah kesabaran dari Abraham menghadapi situasi yang gak enak. Anaknya diminta sama Tuhan, tetapi dia tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Yang kedua, yang ketiga, apa artinya sabar? Yaitu sabar menerima perlakuan yang tidak adil. Nah, seperti apa adik-adik, ya? Misalkan kita ini sering dirugikan sama teman kita mungkin ditipu, dibohongin, ya, dijanjikan sesuatu tetapi dibohongin gitu, ya. Ya pasti kita marah, adik-adik, ya. Difitnah, ya. Kita dibilang, oh percuma, dia itu pinter itu karena dia nyontek, ya. Padahal kan kita enggak, ya. Ya jangan nyontek, adik-adik, ya. Hikmat itu daripada Tuhan. Kita difitnah, dikata-katain yang jahat, ya. Oh, anak itu punya sepeda baru, ya beneran dia bisa beli sepeda, bisa beli TV dan sebagainya. Oh, itu orang tuanya itu korupsi. Dibilang seperti itu, ya adik-adik, kita sebenarnya marah, ya. Papa kita kerja keras untuk bisa membelikan itu, tapi dibilang itu korupsi. Nah, itu kan difitnah, adik-adik, ya. Tapi kita harus sabar, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kita nggak boleh marah-marah, tapi kita mau doakan orang-orang seperti itu, ya. Kita harus sabar menerima perlakuan yang tidak adil, adik-adik. Seperti Yusuf, ya, dia menerima perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya, tapi dia sabar, ya, meskipun dia difitnah istri Potifar sampai di penjara, ya. Tetapi akhirnya dia sabar, akhirnya pada saatnya Tuhan dia diangkat menjadi wakil raja Mesir. Nah, itu buah kesabaran Yusuf, adik-adik, ya. Jadi kita belajar saat ini, adik-adik, tentang kesabaran, ya. Kita mau buka di dalam Amsal 16 ayat 32, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi
kalau orang yang sabar itu seperti pahlawan adik-adik ya, seperti orang yang merebut kota menjadi lebih daripada pemenang. Jadi kita pagi hari ini harus belajar tentang kesabaran ya. Ada 3 hal tadi ya, kita harus sabar ya, sabar menanti janji Tuhan yang pertama, yang kedua sabar dengan keadaannya nggak enak ya, yang ketiga kita sabar menerima perlakuan yang tidak adil, tetap mengampuni, kita tetap bersyukur, kita tetap mendoakan orang-orang yang jahat kepada kita. Amin. Firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, dan kakak yakin kalau kita melakukan hal ini, maka berkat Tuhan, kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Amin adik-adik, Tuhan memberkati. Haleluya.